Jadi ingat baik-baik, pemasaran bukan cuma soal produk ya, jadi lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat bersama saya Lia Febrialina di mata kuliah Dasar-Dasar Pemasaran. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kita ya. Oke, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kehidupan kita sehari-hari. Kenapa saya bilang kita akan membahas dan mempelajari tentang kehidupan kita sehari-hari? Karena kita ingat deh, mulai dari kita lahir sampai kita remaja dan nanti ketika kita tua itu kita tidak akan lepas dari namanya aktivitas pemasaran. Kenapa seperti itu? Kita mulai dari lahir, sekarang deh nih, mulai dari kita seandainya beraktivitas untuk berangkat ke sekolah atau bekerja. Kita akan memilih pakaian apa yang kita gunakan, sepatu apa yang ingin kita pakai, sampai tempat mana nih tempat yang ingin kita tuju, dan ketika kita membuka smartphone kita melihat iklan. Kita juga memilih iklan mana yang ingin kita lihat, sampai pada kita penasaran terus beli produk. Atau iklan mana nih yang membuat kita terganggu, yang pada akhirnya kita mengabaikan iklan itu bahkan sampai blokir seperti itu ya. Jadi semua aktivitas kita dalam sehari-hari mulai dari kita jauh deh dari bayi sampai tua, kita bahas yang lebih pendeknya lagi mulai dari kita aktivitas pagi hari sampai dengan malam hari, itu semuanya terikat dengan kegiatan pemasaran. Oke, selanjutnya bukan hanya aktivitas kita sehari-hari. Contoh lainnya nih, ini contoh sedikit guyon tapi ini adalah contoh yang real ya, ketika kita memilih pasangan gitu ya. Mulai dari cara kita berkomunikasi dengan orang yang kita anggap bisa nih menjadi pasangan kita gitu ya. Bagaimana kita berkomunikasi sampai akhirnya orang yang kita tuju tuh memahami nilai dari diri kita gitu ya. Sebenarnya apa sih yang ingin kita sampaikan, dan mereka merasakan, oh kita ini seperti apa sih gitu, dikenal sebagai apa, dan bagaimana sifat dan perilaku kita. Sampai pada akhirnya orang itu memutuskan untuk terikat gitu ya dengan kita. Jadi kalau dalam pembelian memutuskan untuk membeli seperti itu ya, yang pada akhirnya setelah terikat orang itu akan loyal, yang akhirnya menjadi pelanggan seumur hidup ya. Kita harus mempertahankan pelanggan kita seumur hidup. Oke, dari contoh itu mungkin kita bisa melihat gambarannya. Jadi pemasaran itu bukan tentang bagaimana kita berkomunikasi, bukan cuma soal jual beli produk aja gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang memang dalam kehidupan kita sehari-hari pun terkait dengan pemasaran gitu ya. How to market yourself gitu ya, bagaimana sih kita memasarkan diri kita sendiri gitu. Itu dasarnya seperti itu, tapi nanti kita akan bahas selanjutnya lebih ke ranah pemasar itu sendiri ya, pemasar dan berkaitan dengan perusahaan. Oke, jadi setelah sedikit tahu tentang bagaimana pemasaran terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, jadi kita harus tahu nih, ke depannya kita kan membahas tentang pemasaran berkaitan dengan bisnis ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita harus tahu dulu nih, mengerti apa sih pemasaran itu gitu ya. Dan selanjutnya mengerti bagaimana skop dari pemasaran itu sendiri, yang terakhir mengerti dan memahami core kunci dari konsep dari pemasaran itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk pembahasan kita hari ini kita menggunakan buku dari Kotler dan Keller yang ada di gambar ini ya. Kalian bisa baca untuk referensi belajar kita yang selanjutnya. Oke, lanjut kita masuk ke dalam ranah perusahaan. Oke, dalam sebuah perusahaan kita tahu banyak sekali divisi finance, operation, dan bidang-bidang penting yang lainnya yang saling berintegrasi, yang bertujuannya satu ya pastinya. Oke, namun bidang-bidang ini tidak akan berfungsi tanpa adanya permintaan produk dan jasa yang membuat perusahaan mendapatkan sebuah keuntungan. Tentu saja kalau seandainya tidak ada permintaan, maka ya operation apa yang mau diproduksi gitu ya, dan yang lain-lainnya, financial, pendapatan mereka dari mana gitu kalau seandainya memang tidak ada permintaan. Dan selanjutnya, jadi kita bisa katakan bahwa divisi lainnya selain pemasaran itu ya bergantung pada siapa? Pasti bergantung pada divisi pemasaran ya. Namun sebaliknya kita saling berintegrasi satu sama lain gitu. Jadi pertanyaannya nih,
Buat teman-teman semua yang nonton channel kuliah hari ini, pemasaran itu apa sih secara definisi? Oke. Menurut Kotler dan Keller, inti dari pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Oke, ada definisi lain nih dari AMA ya, American Marketing Association. Pemasaran adalah satu fungsi organisasi atau serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Jadi ingat baik-baik, pemasaran bukan cuma soal produk ya, jadi lebih dari itu, lebih kepada proses yang nantinya memberikan nilai kepada pelanggan yang pastinya untuk menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Bukan hanya soal untung secara finansialnya aja ya, oke? Itu lebih luas dari itu. Oke, jika kita berbicara tentang proses, proses itu pasti bukan hal yang mudah ya, dan bukan hal yang instan, pasti membutuhkan waktu yang panjang gitu ya, membutuhkan usaha, membutuhkan keterampilan karena salah satu indikator keberhasilan pemasar adalah ketika pihak satu itu merasa puas atau terpenuhi tujuannya. Misal nih ya, seperti ini, pemasar menjual produk sampo deh contohnya ya, contoh kecilnya, dan ada konsumen yang merasa membutuhkan produk untuk menghilangkan ketombe gitu ya. Jadi pemasar produk sampo itu harus memberitahu ke konsumennya bahwa produk ini memiliki keunggulan untuk menghilangkan ketombenya. Jadi konsumen itu paham, oh oke, produk ini cocok untuk saya, yang akhirnya memutuskan untuk beli, pakai, cocok, yang akhirnya puas dan loyal gitu. Jadi nggak putus sampai konsumen itu beli produknya aja, tapi sampai kepada dia ngerasa senang dengan produknya. Selanjutnya, jadi kita di sini lihat bahwa prosesnya itu kita lihat baik itu produsen, pemasar, ataupun konsumen sama-sama merasa puas. Oke, jika kita lihat atau kalian mendengarkan tadi contohnya adalah sampo, itu kan produk. Tapi ingat lagi, kalau pemasaran itu bukan hanya tentang menjual produk saja, tapi banyak hal lain yang kita kerjakan ya sebagai seorang pemasar. Oke. Selalu ada kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang butuh mandi, butuh sabun, butuh makan, butuh baju, butuh mobil, motor. Jadi tujuan pemasar itu sendiri itu adalah untuk mengetahui dan memahami konsumen dengan baik, apa sih sebenarnya yang konsumen butuhkan, apa sih yang konsumen inginkan, produk apa sih mereka butuhkan gitu secara spesifik yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Karena kita tahu konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya. Oke, selanjutnya dari contoh yang tadi masih contoh sebelumnya yang saya jelaskan semuanya itu ya jelas masih terkait dengan produk. Padahal kita tahu pemasaran itu bukan soal produk saja, tapi banyak lain yang dilakukan oleh pemasar. Oke, jadi apa aja sih yang dijual oleh pemasar? Oke, yang pertama jelas produk ya. Produk adalah barang fisik yang bagian terbesar dari usaha dalam berbagai negara. Misalnya ya baju yang kita pakai sehari-hari ya, itu termasuk produk. Selanjutnya adalah jasa. Jasa itu mencakup ya beauty artist atau yang kita kenal sebagai makeup artist saat ini ya, hotel ataupun pesawat. Selanjutnya adalah event, pemasar mempromosikan event itu berdasarkan waktu, kita sama-sama ketahui seperti event-event musik, seminar, dan juga anniversary perusahaan. Itu kan harus butuh I.O.-nya ya, jadi itu yang dijual oleh bisnis di bidang event. Selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman ini kalau kita jalan-jalan ke Dufan gitu ya, ke Universal Studio, itu kan campuran dari produk dan jasa yang mereka akhirnya menciptakan sebuah pengalaman bagi konsumennya. Selanjutnya adalah orang, psikolog, dokter, pengacara, mereka menjual atau memiliki sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen itu yang melekat pada dirinya gitu. Jadi mereka memasarkan diri mereka sendiri. Oke, selanjutnya tempat, seperti tempat-tempat wisata pastinya ya gabungan dari ada produk, ada jasa, ada pengalaman di dalamnya, tapi yang dijual adalah tempatnya gitu ya. Oke, selanjutnya ada organisasi, informasi, ide gitu. Jadi ingat lagi, pemasaran itu bukan soal tentang jual produk aja, tapi banyak banget hal yang bisa kita lakukan gitu ya.
Oke, jadi dari produk-produk, ataupun, hal lain yang seperti tempat, pengalaman, itu siapa sih yang memasarkan? Oke, ada 2 istilah, di dalam pemasar, yang pertama adalah pemasar dan yang kedua adalah prospek. Jadi apa sih pemasar itu? Siapa pemasar itu? Oke, pemasar adalah orang yang mencari respon, perhatian, pembelian, dan juga dukungan atau sumbangan dari orang yang disebut prospek gitu ya. Jadi si prospeknya itu mendukung si pemasarnya itu. Namun sebenarnya orang yang disebut, pemasar itu bukan soal tentang, memenuhi, prospek itu sendiri saja, tapi lebih dari itu. Kita sama-sama ketahui banyak sekali keadaan yang akan sangat mungkin terjadi ketika kita masuk ke dunia bisnis. Ada yang namanya permintaan negatif. Apa sih permintaan negatif? Kondisi ini itu di mana konsumen itu benar-benar tidak menyukai produk, bahkan kalaupun ada berusaha menghindarinya, gitu ya. Yang kedua, permintaannya tuh tidak ada. Kondisi ini di mana konsumen itu tidak sadar dan tidak tertarik dengan adanya suatu produk tersebut. Yang ketiga, permintaan laten. Konsumen memiliki kebutuhan namun produk itu ada di pasar tapi belum bisa memenuhi kebutuhan, konsumen itu sendiri. Sebenarnya produknya tuh ada, tapi nggak bisa memenuhi keinginan konsumen. Yang keempat, permintaan yang menurun. Jadi awalnya permintaannya itu, meningkat, tapi ada kalanya suatu produk itu, menurun ya permintaannya. Jadi, konsumen itu sudah tidak tertarik lagi dengan, produk tersebut. Selanjutnya permintaan tidak teratur di mana konsumen itu membeli saat musiman. Kadang di musim tertentu dia ramai, dia permintaannya banyak, kadang di musim tertentu memang dia sedang tidak diinginkan gitu ya. Selanjutnya adalah permintaan penuh, konsumen membeli semua produk yang ada di pasar gitu. Jadi memang, produk itu diinginkan oleh semua konsumen gitu ya. Selanjutnya permintaan berlimpah. Konsumen mau membeli produk lebih banyak daripada produk yang ada. Kadang produk itu memang limited, tapi orangnya tuh, konsumennya tuh permintaannya banyak sampai harus menunggu gitu ya. Permintaan tidak sehat nih yang terakhir. Konsumen itu benar-benar, tertarik sama produknya tapi sebenarnya itu tuh dilarang gitu ya, ada konsekuensi sosial yang tidak diinginkan. Jadi, dari masalah-masalah yang ada, pemasar harus memikirkan bagaimana sih, ketika itu ada gitu. Jadi, harus diidentifikasi ketika itu terjadi dan bagaimana rencana ke depannya dan strategi apa sih yang harus dilakukan oleh pemasar ketika keadaan itu terjadi. Oke, kita sudah membahas definisi dari pemasaran, lalu ada pemasar, ada prospek. Sekarang kita sering disebut pasar. Pasar apa sih pasar? Secara tradisional, pasar adalah tempat fisik di mana pembeli bertemu dengan sekelompok penjual gitu ya. Tapi itu kan lama yang lalu gitu, tempat fisik. Sedangkan di dunia yang sekarang, di era yang sekarang, kita beli nggak harus di tempat gitu ya. Jadi kita bisa, nggak harus di tempat fisik, tapi bisa lewat website, bisa lewat, banyak ya aplikasi-aplikasi belanja online lainnya. Itu kan definisi secara tradisional. Oke, seorang ekonom juga mendefinisikan pasar sebagai sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas satu produk tertentu. Oke, jadi di sini kita bisa, baca definisinya, memahami definisinya bahwa bukan soal tempat fisik aja ya, jadi itu adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk tertentu. Jadi kita bisa bilang bahwa website itu termasuk pasar? Bisa? Oke, kalian komen ya di kolom komentar, kira-kira kalau website atau tempat belanja online seperti e-commerce itu bisa nggak disebut sebagai pasar? Pasti kalian tahu jawabannya ya, tapi komen ya di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya pemasar juga sering menggunakan istilah pasar untuk mengelompokkan pelanggan. Oke, saya kasih contoh nih, misal pasar dari Zalora. Zalora itu jual produk apa sih? Biasanya identik sama fashion ya. Jadi fashionnya untuk siapa sih? Untuk, usia-usia 17 sampai dengan 34 tahun, untuk usia-usia pekerja, itu seperti itu. Itu adalah, pasarnya Zalora gitu. Jadi target dari orang, atau, konsumen yang ingin membeli produk-produk dari Zalora itu sendiri disebut juga dengan pasar. Oke, selanjutnya ini adalah gambar dari sistem pemasaran yang sangat-sangat sederhana. Yang pertama, ini adalah ada sekumpulan penjual gitu ya. Sekumpulan penjual mengkomunikasikan produknya kepada
konsumen gitu ya. Yang pada akhirnya setelah mereka mengkomunikasikan itu kan ada penjualan produk dan jasa. Yang akhirnya dari pasar itu sendiri, dari konsumen, penjual kan mendapatkan uang dan juga informasi. Informasi itu dipakai untuk pengambilan keputusan besoknya gimana ya gitu. Strategi yang akan dilakukan oleh pemasar lainnya. Jadi itu adalah alur dari sistem yang sederhana ya dalam pemasaran. Oke, sebagai pemasar kita juga harus memahami konsep inti dari pemasaran itu sendiri supaya kita tidak salah dalam pengambilan keputusan ya. Yang pertama, kita harus memahami ada yang namanya kebutuhan, keinginan, dan juga permintaan. Apa sih kebutuhan? Oke, kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Makan, minum, atau pakaian, atau tempat tinggal kita sendiri. Itu kan kita butuh ya. Oke, selanjutnya kebutuhan itu akan menjadi sebuah keinginan jika diarahkan menjadi suatu objek tertentu. Misal nih, saya nih butuhnya aus, butuhnya minum, tapi saya pengennya minum chat time atau Starbucks. Berarti kan saya sudah menuju pada sebuah keinginan gitu, karena sudah menuju pada objek tertentu, padahal butuhnya cuma minum. Oke, selanjutnya itu akan menjadi sebuah permintaan ketika diiringi dengan kemampuan membayar gitu ya. Jadi permintaan itu akan hadir ketika orang lain ataupun konsumen itu mampu untuk membayar suatu produk yang dijual gitu ya. Oke, hal penting yang harus diperhatikan pemasar itu bukan hanya seberapa banyak keinginan orang, kebutuhan orang. Oke, orang tuh saat ini lagi butuhnya minum-minuman yang memang lagi hits gitu ya, boba-boba gitu ya kalau saat ini. Tapi mereka tuh mampu nggak sih kalau seandainya beli minum harganya 50.000 gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan juga, mampu nggak, kemampuannya itu, permintaannya ada nggak sih gitu ya. Oke, selanjutnya itu contohnya ya boba ya. Oke, selanjutnya adalah contohnya nih mobil Lamborghini. Siapa sih yang nggak pengen punya mobil mewah ini gitu ya. Tapi balik lagi, yang mampu untuk membeli produk atau mobil Lamborghini itu siapa sih? Pasarnya siapa? Pastinya nggak semua orang dong pengen dan nggak semua orang mampu gitu ya. Jadi pemasar harus bisa memastikan permintaan dan mana yang ada gitu ya. Oke, selanjutnya sasaran produk, positioning, dan segmentasi. Kita semua memahami bahwa setiap orang itu memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kita dalam hal sarapan saja, tidak semua orang suka makan nasi, benar? Ada yang sukanya sereal, ada yang cukup susu aja gitu ya. Oke, jadi kita harus sangat jeli untuk memahami konsumen kita gitu ya. Berdasarkan beberapa faktor, pastinya faktor demografi sangat berpengaruh pada kebutuhan dan keinginan konsumen, psikografi, serta perilaku konsumen itu sendiri agar pemasar itu membuat produk tepat sasaran dengan konsumennya itu sendiri. Oke, selanjutnya ada penawaran dan juga merek. Perusahaan tentu saja memenuhi kebutuhan dengan cara mengajukan suatu nilai kepada pelanggan ya, menawarkan sebuah nilai pelanggan yang artinya serangkaian keuntungan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya, yang pada akhirnya menuju pada merek tertentu. Merek itu adalah penawaran dari sumber yang diketahui itu. Kita butuhnya misal butuh berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, keluar kota gitu ya. Artinya pesawat itu menawarkan nilai, menawarkan manfaat bahwa ketika mereka beli produknya itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Jadi manfaatnya bukan kita beli pesawatnya, tapi beli manfaatnya ketika kita naik pesawat itu kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Oke, masih berkaitan dengan penawaran. Penawaran pasti akan berhasil dan diterima oleh konsumen jika memberikan nilai atau manfaat kepada pembeli. Pasti ya, pasti konsumen ketika mereka merasakan manfaat dari suatu produk yang mereka beli, pasti mereka merasa akan puas ya. Oke, selanjutnya ada saluran pemasaran. Pemasar harus memperhatikan hal ini karena kita sama-sama tahu nih banyak sekali jenis-jenis saluran pemasaran seperti TV, radio, surat kabar, flyer, banner, ataupun bahkan saat ini kita sering melihat
ada iklan di media sosial ya, baik itu Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Kita memahami bahwa konsumen itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pilihlah salah satunya usia. Dari usia saja kita bisa tahu nih, mana sih orang yang sering buka media sosial, mana yang memang mereka hanya mendapatkan informasi itu hanya melihat di televisi. Itu kita bisa lihat nih usia mana, jamnya jam berapa gitu ya. Jadi pemasar nih harus memahami karakteristik konsumennya agar informasi atau nilai itu tersampaikan dengan baik ketika menggunakan saluran pemasarannya gitu ya. Selanjutnya ada rantai pasok. Rantai pasok adalah saluran yang lebih panjang, bukan hanya produk itu bagaimana bisa sampai kepada pembeli ya, namun lebih dari itu gitu. Jadi pemasar tuh harus memikirkan juga bagaimana bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk yang akhirnya itu mudah didapat ataupun kualitasnya bisa konsisten gitu ya. Konsisten untuk membuat suatu produk yang bisa sampai kepada konsumen. Oke, selanjutnya adalah persaingan. Ini Pak sangat-sangat penting sekali ya. Persaingan itu mencakup semua penawaran dan produk substitusi yang ditawarkan oleh pesaing yang aktual dan potensial. Jadi, kita juga harus memperhatikan bukan hanya memperkuat dari produk yang kita punya dan juga aspek-aspek lainnya, tapi kita juga harus memperhatikan nih pesaing kita ini siapa sih gitu. Target pasar pesaing kita ini jangan-jangan apa sama atau berbeda, atau bahkan kita anggap dia pesaing ternyata beda gitu, beda target pasarnya. Oke, selanjutnya lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri dari dua hal. Yang pertama ada lingkungan tugas, ada lingkungan luas. Lingkungan tugas itu termasuk para pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, promosi, dan penawaran. Lalu lingkungan luas itu seperti faktor demografi dari konsumen, ekonomi, lingkungan fisik, teknologi, hukum. Sehingga pemasar harus benar-benar memperhatikan perkembangan dalam dua lingkungan tersebut. Bukan hanya tentang produsen, konsumennya saja ya, bukan hanya tentang memikirkan pelanggannya saja, tapi dalam proses lingkungan yang di dalam juga harus diperhatikan bagaimana sistem produksi dan distribusi dan lain-lainnya. Oke, materi hari ini jadi kesimpulannya apa sih? Oke, serangkaian tugas yang sangat penting dan dipahami agar pemasaran sukses itu ya dari banyak hal tadi ya, itu harus dipahami oleh pemasar gitu ya. Kesuksesan itu bukan hanya tentang jual produk saja, bukan hanya bagaimana produk itu sampai kepada konsumen, tapi bagaimana mengembangkan strategi, rencana pemasaran, terus selanjutnya menangkap wawasan pemasaran, terhubung dengan pelanggan, membangun merek yang kuat, menciptakan, memberikan, mengkomunikasikan nilai, dan menciptakan pertumbuhan dalam jangka panjang. Jadi pemasaran sekali lagi sangat luas, bukan hanya tentang jual produk dan jasa saja ya, tapi sangat luas. Jadi kalian harus benar-benar memahami bagaimana pemasaran itu berproses. Sekian pertemuan kita pada hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan tinggalkan pertanyaan untuk selanjutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.